Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang petty cash, baik melalui dana tetap maupun dana berubah. Oleh karena itu, kesempatan kali ini mari kita lanjutkan tentang rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Bapak akan menyampaikan cara mudah memahami rekonsiliasi bank. Namun demikian, kita harus mengetahui dulu apa sih rekonsiliasi itu. Rekonsiliasi merupakan salah satu cara untuk menentukan hal-hal yang nampak dalam laporan bank dengan saldo yang nampak dalam catatan pemegang giro, yaitu giro perusahaan atau rekening koran yang dikirim oleh bank, atau saldo catatan pada buku kas perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengecek ketelitian pencatatan yang terdapat dalam rekening kas dan catatan bank, serta mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Misalnya, di sini ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Ya. Apa itu perbedaan? Bapak sampaikan ini melalui contoh PT Wijaya Sejahtera, ya, PT Wijaya Sejahtera dengan laporan rekonsiliasi bank pada tanggal 31 Desember 2015. Saldo perusahaan tentunya ini akan berbeda dengan saldo yang ada di bank. Ya. Saldo perusahaan akan berbeda dengan saldo di bank. Apa perbedaannya? Di antaranya penerimaan yang sudah dicatat bank, perusahaan belum mencatat. Nah, itu akan mengalami dan mengakibatkan perbedaan. Ada juga di situ kemungkinan ada koreksi kesalahan mencatat. Nah, itu nanti akan menambah saldo perusahaan. Nah, kemudian ada juga pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank, namun perusahaan belum mencatat, ya, ataupun nanti mungkin ada koreksi-koreksi, ya, koreksi. Kemudian ada saldo rekening koran pada bank, itu biasanya ada perbedaan karena penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan, bank belum mencatat. Ada juga nanti kemungkinan ada koreksi-koreksi tentang kesalahan mencatat. Nah, kemudian ada juga nanti pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan, bank belum mencatat. Ada juga nanti ada koreksi-koreksi kesalahan karena kesalahan mencatat. Oleh karena itu, setelah ada penambahan maupun pengurangan di pihak atau saldo perusahaan, dan juga pengurangan dan penambahan di saldo rekening bank, maka saldo disesuaikan nanti akan sama. Contoh, ini Bapak berikan contoh perkiraan kas bank dari FA Malino per 30 November 2003 misalnya. Menunjukkan saldo sebesar Rp457.800. Sedangkan laporan rekening koran bank pada tanggal yang sama menunjukkan saldo sebesar Rp10.371.110. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah diantaranya nomor 1, adanya deposit in transit. Apa itu? Setoran dalam proses, yang biasanya setor ke bank kemungkinan waktunya sudah mepet, tanggalnya mepet, harinya mepet. Katakan tanggal 31 Desember, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Apalagi setornya dalam bentuk giro, mungkin harus melalui clearing. Yang clearing itu biasanya bisa clearing kemungkinan sebelum pukul 12. Oleh karena itu, oleh perusahaan sudah catat, akhirnya pada bank penerima belum sampai. Yang kedua, outstanding check sebesar Rp3.065.270. Apa itu outstanding check? Cek yang sedang beredar. Artinya adalah bahwa perusahaan mengeluarkan cek untuk membayar customer dan lain sebagainya, tetapi pada saat jatuh temponya belum dicairkan oleh pemegang cek. Oleh karena itu perusahaan sudah mencatat, tetapi bank karena belum dicairkan, saldo masih ada, makanya di situ belum dicatat oleh bank. Yang ketiga, bank telah dapat menagih untuk FA Malino sebesar Rp770.000 atas wesel yang diserahkan penagihannya. Nilai nominal dari wesel tersebut adalah 750.
Nah, tentunya ada perbedaan 20 ya. Jadi itu ada penagihan ya 750 mendapat bunga wesel 20.000, nanti akan menambah saldo perusahaan. Yaitu di bank sudah dibukukan tapi perusahaan belum membukukan. Itu diantaranya membuat perbedaan saldo pada kas perusahaan dan kas di bank. Yang keempat adalah sebuah cek, katakan nomor 55 yang ditarik sebesar 10.000, tetapi keliru, ya keliru, dibebankan oleh bank sebesar 100.000. Tentunya ada perbedaan 90.000. Nah, di bank telah membukukan pengeluaran 100.000, akhirnya harus dikembalikan lagi ke saldo bank sebesar selisihnya yaitu 90.000. Yang nomor 5 sebuah cek sebesar 69.000 yang digunakan untuk melunasi utang kepada CP Abadi oleh bagian pembukuan perusahaan dicatat sebesar Rp96.000. Nah, tentunya di situ ada perbedaan. Oleh karena itu sebenarnya hanya membayar 69 tapi oleh perusahaan dicatat 96, berarti ada selisih 27. Makanya harus dikembalikan lagi kepada saldo perusahaan. Berikutnya adalah biaya bank. Biaya bank ini adalah biaya administrasi bank biasanya di akhir bulan. Oleh bank sudah dibukukan sebesar Rp6.750.000 atau Rp6.750 belum dibukukan oleh perusahaan. Nah, bank sudah dikurangi 6.750 tetapi di bank belum dikurangi. Oleh karena itu harus disesuaikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil dari soal tersebut. Kita lihat terlebih dahulu saldo dari perusahaan Rp8.457.800. Saldo di bank Rp10.371.110. Nah, di dalam ini perusahaan ditambahkan terlebih dahulu wesel tagih yang 750 tadi, kemudian ditambah bunga wesel, kemudian ditambah dari selisih antara pembayaran yang belum dicatat, yang dicatat oleh perusahaan kelebihan, nah, ditambahkan dikembalikan ke perusahaan. Ya, 750 ditambah 20 bunga wesel, ditambah selisih tadi yang bayar utang tadi 27, maka penambahan untuk saldo perusahaan Rp797.000. Ya, oke. Akhirnya menjadi 9.254.800. Kemudian dikurangi biaya administrasi bank yang belum dicatat oleh bank, oleh perusahaan, yaitu Rp6.750. Sehingga setelah dikurangi saldo pada perusahaan Rp9.248.050. Nah, sekarang kita lihat di sisi rekening pada saldo bank. Deposit and transit tadi yang kira-kira setoran dalam proses sebesar Rp1.852.210. Kemudian ditambah kesalahan mencatat yang 10.000 dibebankan 100.000, maka harus dikembalikan. Oleh karena itu penambahan di pihak saldo bank Rp1.942.210. Nah, setelah dikurangi atau ditambah ya menjadi 12.313.320 rupiah. Nah, ternyata masih ada lagi yaitu outstanding check atau cek yang telah beredar tadi yang oleh customer belum dikeluarkan atau belum dicairkan sebesar 3.065.270. Untuk mengurangi saldo sehingga saldo pada bank sekarang sama yaitu Rp9.248.050. Demikian adik-adik yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa menerima dengan jelas. Dan apabila nanti adik-adik ingin bertanya, silakan ya di lain kesempatan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.